Seperti inilah kondisi bus yang dikemudikan Ngafifi warga luar Magelang yang membawa puluhan santri. Diduga pengemudi bus tidak dapat menguasai laju kendaraannya saat di tanjakan Siroto, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Bus yang tidak kuat menanjak menyebabkan bus terjun dan terguling ke jurang sedalam 15 meter hingga ringsek. Warga di sekitaran lokasi berusaha mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Karena jalannya menanjak, tidak kuat terus mundur jatuh ke. Tidak, kalau dugaan awal karena drivernya itu telat mau pergi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun sebanyak 18 orang santri mengalami luka ringan dan dirawat di 3 rumah sakit di daerah Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah warga di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Satu dari 3 anggota polisi tewas saat menggerebek bandar narkoba di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Truk bermuatan asbes terguling usai menabrak toko dan warung di Bangkalan, Jawa Timur. 3 orang penumpang dan pengemudi alami luka, diduga truk mengalami remblong. Bersama saya Camar Haina, inilah iNews Malam selengkapnya. Video kirim ke grup. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Peterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah truk terguling persis di bahu jalan. Sementara pengemudi truk serta 2 orang penumpang truk yang mengalami luka-luka dievakuasi dengan menggunakan mobil patroli milik Polsek Galis ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan MH warga Lombang DJ, Kecamatan Blega, Bangkalan, melaju kencang dari arah barat. Namun beberapa meter sebelum sampai di TKP, laju truk terlihat tidak terkendali hingga akhirnya terguling dan menabrak truk serta warung yang ada di pinggir jalan. Meski toko yang ditabrak rusak berantakan, namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Jadi kronologis kejadian, dia berjalan dari arah barat, dia hendak ke timur, kemudian tepat di penjual gipsum, dia oleng ke kiri. Apa penyebabnya? Oleng ke kiri, kemudian menabrak toko gipsum itu. Penyebabnya apa? Dugaan kami remnya blong. Hingga kini petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Penyidik Resmob Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah TKP lanjutan dan pengecekan mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Dari hasil tersebut tidak ditemukan tanda kecelakaan dan kecepatan mobil melaju lambat sekitar 35 km per jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya mengatakan olah TKP meliputi pengecekan fisik mobil dan pemeriksaan kondisi mobil meliputi pengecekan rem, handbrake, persneling, dan lain-lain. Dari hasil olah TKP lanjutan, polisi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kecelakaan di mobil milik korban. Polisi juga menjelaskan sebelum tercebur ke laut, mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Selain itu, bagian depan sebelah kanan mobil tidak terdapat ban
dan saat melaju hanya menggunakan velg saja. Tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Nah, ini update-nya rekan-rekan. Jadi proses pendalaman masih terus berlangsung, ya, masih terus berlangsung dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan tim dari Puslapor. Ya. Sebelumnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menerjunkan tim laboratorium forensik untuk memeriksa kendaraan Jenderal Purnawirawan TNI. Hal tersebut dilakukan untuk mencari penyebab kematian Brigjen TNI Hendrawan O. Stephen yang jasadnya ditemukan di Pelabuhan Marunda, Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri memeriksa kendaraan Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan O. Stephen yang disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya pada Senin sore. Bagian kendaraan yang sudah dipenuhi lumpur ini diperiksa dan didokumentasikan untuk kepentingan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti mulai dari bagian depan, tengah hingga bagian bawah kendaraan. Akan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil, ya, oleh tim Puslapor Bareskrim Polri didampingi oleh penyidik dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Akan dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait kondisi mobil. Sebelumnya kendaraan ini ditemukan tim SAR Jakarta pada Sabtu akhir pekan kemarin atau 8 hari setelah jasad korban ditemukan. Posisi kendaraan berada sekitar 5 meter dari dermaga Marunda dengan kedalaman sekitar 6 meter. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan O. Stephen terekam kamera pengawas atau CCTV saat mengemudikan kendaraan di dermaga hingga tercebur ke dalam laut pada Kamis malam tanggal 9 Januari lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 1 anggota polisi tewas dan 2 anggota lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit karena ditikam saat penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Polisi menangkap kedua pelaku penikaman anggota polisi tersebut. Tiga anggota Polres Lahat Sat Narkoba menjadi korban penikaman saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Simpang 3, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ketiga korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Basemah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Namun, 1 dari 3 anggota, yakni Bribda Farah Nahbah Atalah, tewas akibat terluka di perut dan paha. Sementara 2 anggota polisi lainnya, yakni Brigpol Didit Prasetya dan Bribka Kunto Wibisono, dirawat intensif di rumah sakit. Kapolres Lahat AKBP Godpar Lasro Sinaga mengatakan kejadian bermula saat anggota Satres Narkoba di Polres Lahat melakukan penggerbekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti. Namun, bandar narkoba tersebut melawan dengan menggunakan senjata tajam dan membabi buta. Akibat serangan itu, anggota kita luka-luka 3 orang. 2 orang sekarang lagi dirawat, sudah selesai mengikuti proses operasi. Mohon doanya agar segera pulih. Dan 1 orang anggota kami dinyatakan meninggal dunia dan akan kita makamkan nanti di Palembang. 2 terduga pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja sudah berhasil ditangkap di Mapolres Lahat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi 5Man, iNews melaporkan. 2 kelompok pelajar SMK di Sukabumi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. 1 pelajar berhasil diamankan oleh polisi. Belum diketahui apa motif dari aksi tawuran para pelajar tersebut. Inilah video amatir yang direkam warga saat puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan terlibat aksi tawuran di lapangan Merdeka, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat kedua kelompok pelajar saling serang di tengah lapangan menggunakan bambu, senjata tajam, dan ikat pinggang yang sudah dimodifikasi.
Polisi yang berpatroli di sekitar lokasi kejadian langsung membubarkan aksi tersebut dan mengamankan salah seorang pelajar yang terlibat tawuran. Tawuran terjadi saat jam pulang sekolah hingga meresahkan warga yang sedang berada di lapangan. Belum diketahui secara pasti penyebab aksi tawuran ini. Di Sat Samapta Polres Sukabumi Kota sudah mengamankan 1 orang yang diduga pelaku. Namun pada saat kita tanyakan nama-nama para pelaku tawuran tersebut, sementara dia tidak menyampaikan siapa-siapanya. Namun ketika kita melakukan penyelidikan, kemudian saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan 1 orang tersebut semalam kita sudah amankan. Kita sudah mengantongi beberapa nama dari siswa yang melakukan tawuran tersebut. Pihak kepolisian selanjutnya akan memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan terkait siswa didiknya yang terlibat tawuran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah warga di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat ada perlawanan, pemilik lahan berhasil mengeksekusi rumah warga tersebut. Sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang akan mengeksekusi rumah mereka di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan, ibu-ibu nekat menaiki alat berat tersebut untuk mengusirnya. Aksi warga ini merupakan bentuk protes karena menolak rumahnya yang berada di lahan HGU milik PT Krisma dieksekusi. Tak hanya itu, seorang ibu hamil jatuh pingsan saat rumahnya dirobohkan alat berat. Pihak perusahaan menjelaskan pembongkaran rumah ini merupakan untuk peremajaan lahan. Yang perlu kami lakukan adalah pembersihan lokasi untuk kami buat peremajaan kembali. Karena kelapa-kelapa yang ada pada kami sekarang itu usianya sudah usur. Karena itu perlu ada peremajaan sesuai dengan juga bagian dari rencana strategi pendapatan hak untuk kami. Kami dari rumah ke rumah meminta mereka membongkar sendiri. Syukur dan puji Tuhan ada sebagian banyak yang sudah membongkar itu rumahnya sendiri dan itu bisa terbukti. Meski sempat ada perlawanan, ratusan rumah warga berhasil digusur. Sejumlah petugas keamanan dilibatkan dalam penggusuran rumah warga ini. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Bupati dan kantor keuangan Mamasa, Sulawesi Barat disegel ratusan pengunjuk rasa. Masa kecewa lantaran gaji aparat desa dan BPJS ribuan warga sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan. Kita di sini karena mereka digaji untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi hanya ratusan aparat desa dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Mamasa Rabu siang. Mereka menyegel kantor Bupati dan kantor keuangan lantaran kecewa tak ada satupun pejabat yang menemui mereka. Masa menuntut pembayaran gaji aparat desa dan BPJS untuk ribuan warga Mamasa yang menunggak berbulan-bulan. Kita jelas bahwa kita tidak akan pulang sebelum tuntutan kita dipenuhi. Karena ini bentuk akumulasi dari kekecewaan kita terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati beserta jajarannya. Jadi kita datang di sini, kami datang di sini tidak membawa aspirasi kami sendiri, tapi kami datang membawa aspirasi rakyat. Masa pun mengancam akan menginap di kantor Bupati hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Lantaran kecanduan judi online, seorang juru parkir di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di sebuah warnet. Pelaku berhasil diamankan polisi setelah aksinya mencuri terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warnet di kawasan Ranah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.
Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor jenis Matic milik seorang pengunjung warnet. Pelaku yang diketahui bernama Ali Ibrahim sehari-hari bekerja sebagai jukir di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kepada polisi, ia mengaku telah menjual motor tersebut ke daerah Kabupaten Solok seharga 3 juta rupiah. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di depan warnet. Kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan tentunya. Tim Klewang Polresta Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian bermotor tersebut. Kemudian setelah mengamankan, tim Klewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap barang bukti tersebut telah dijual ke daerah Alahan Panjang atau Solok Arasuka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak kuat menahan derasnya arus banjir, jembatan di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur ambruk. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Malam.